Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mau bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia naik ke surga memberikan tempat, menyediakan tempat bagi kita orang-orang percayanya. Kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kesempatan yang berbahagia ini ketika kami ingin belajar firman-Mu lebih lagi. Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya. Engkau pakai setiap alat komunikasi ini menjadi berkat bagi setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap renungan firman Tuhan yang merubahkan hati dan merubahkan sikap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya. Jamah setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari ibadah raya GBI Rock Ruteng. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara-saudara 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 10. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Ayat yang keempat. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Lalu terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku, dari teks bacaan yang kita baca pada kesempatan ini merupakan sebuah bagian dari kisah perjalanan Elia mentrain Elisa, menjadikan Elisa sebagai pengganti, next leader, reproduction bagi Elisa. Namun saudara-saudara, harus kita bedakan antara
terangkatnya Elia ke surga, dan satu tokoh Alkitab lagi, Henok, yang diangkat Tuhan ke surga, adalah dua kondisi yang berbeda dengan Yesus terangkat ke surga. Elisa menantikan Elia naik ke surga, bukan inisiatif dari Elia sendiri. Demikian juga Henok. Ketika Henok terangkat ke surga, bukan karena inisiatifnya Henok sendiri dan dia terangkat ke surga, tetapi oleh otoritas dan kuasa Allah lah, sehingga dua tokoh yang dalam Alkitab diceritakan, Henok dan Elia, terangkat ke surga. Tetapi ketika peristiwa terangkatnya, naiknya Tuhan Yesus ke surga, itu adalah inisiatif dari Kristus sendiri. Itu adalah kekuasaan dari Kristus sendiri yang membawa dia terangkat ke surga. Jadi saudara-saudara, perlu kita bedakan. Contoh dalam bacaan kita hari ini, bahwa Elia terangkat ke surga bukan karena kekuatannya, namun karena seizin Tuhan. Namun ketika Yesus naik ke surga, adalah sebuah kekuatan, sebuah otoritas, sebuah hak prerogatif Allah sendiri, Yesus sendiri yang terangkat ke surga, naik ke surga. Nah saudara-saudara, dari teks yang kita baca pada kesempatan ini, maka saya ingin memberikan tema dari bacaan ini, difficult but possible. Sukar tetapi memungkinkan. Saudara-saudara, seringkali kita menghadapi hal-hal yang sukar juga dalam kehidupan kita. Yesus ketika dia terangkat ke surga adalah hal yang sukar bagi murid-muridnya ketika mereka sendiri ditinggal oleh sang guru. Ketika Yesus disalib dan dia bangkit, lalu dia naik ke surga, ada hal-hal sukar yang dihadapi oleh murid-muridnya. Mereka begitu ada dalam sebuah tekanan yang membuat kehidupan mereka menjadi ragu akan Kristus. Namun saat Yesus terangkat dan naik ke surga, dia tidak meninggalkan kesukaran bagi murid-muridnya. Tetapi Yesus memberikan Roh-Nya yang kudus bagi murid-muridnya untuk mereka melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, dan memberikan sebuah penolong bagi murid-muridnya, yaitu Roh Kudus yang disediakan bagi murid-muridnya. Kita kembali ke bacaan kita dengan tema sukar tetapi memungkinkan. Saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi keadaan yang sukar dalam kehidupan ini? Dari bacaan kita di 2 raja-raja ini, ada hal yang sukar yang di ayat 10 disampaikan oleh Elia kepada Elisa. Karena Elisa meminta double portion, 2 porsi dari apa yang dimiliki oleh Elia. Dan Elia menjawab Elisa, apa yang kau pinta adalah sukar. Di ayat yang ke-10 dijelaskan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menghadapi keadaan yang sukar tetapi memungkinkan? Saudara, ada hal-hal sukar, ada kesukaran-kesukaran hidup yang sering kali kita hadapi. Pandemi COVID-19 membuat hal-hal yang sukar kembali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya juga, berbagai sektor terpengaruh, terdampak. Kesukaran-kesukaran hidup mulai dirasakan. Saudara-saudara, tapi kalau kita perhatikan dari bacaan kita pada kesempatan ini, kalau kita perhatikan ada sebuah kisah reproduction dan training, tema kita bulan ini, yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Elia sedang mentrain Elisa menjadi next leader bagi pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia. Yesus mentrain murid-muridnya juga untuk menjadi next leader. Para rasul kemudian bergerak memberitakan Injil kebenaran. Namun di dalam kondisi transisi itu ada sebuah kesukaran yang tengah dihadapi. Elisa menghadapi sebuah kesukaran tentang isu kepemimpinan. Next leader setelah Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bagaimana caranya? Ada 3 hal yang dalam kesempatan ini ingin saya bagikan bagi kita semua, saudara-saudara. Yang pertama adalah lakukan yang terbaik. Do your best.
Perhatikan di ayat yang ke-1 di situ, dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dengan angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Saudara, dalam sebuah perjalanan ketika Elia menerima visi dari Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat dia kembali ke sorga. Lalu dalam sebuah perjalanan ini Elisa menyertai Elia. Tapi dalam perjalanannya saudara-saudara, kita perhatikan di situ. Waktu Elia akan terangkat ke sorga, dia berpesan kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Ada hal yang sukar ketika Elisa harus terpisah dengan sang guru, sang mentor. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berkata kepada Elia, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri." Elisa melakukan yang terbaik dalam pelayanannya, yaitu menyertai, mengikuti sang gurunya dengan seluruh pengajaran-pengajaran yang telah diterimanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, terkadang kita mengalami hal yang sukar dalam hidup ini, membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup ini. Tetapi coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Elisa. Dia katakan, "Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri." Saudara-saudara, permintaan dari Elisa bukanlah sebuah permintaan yang atas kehendaknya sendiri. Tetapi Elisa tahu bahwa Tuhan yang mau memimpin juga dalam perjalanan ini. Kalau kita baca teks ini selanjutnya, maka kita temukan ada 3 kali Elia menolak dan menyuruh Elisa tinggal dan berdoa. Tetapi Elisa berkata dengan jawaban yang berulang sama terjadi. Maka kita boleh melihat bahwa Elisa adalah contoh pelayan Tuhan, pengikut Tuhan yang setia. Dalam kondisi yang sukar sekalipun, Elisa tetap melakukan yang terbaik. Sampai di akhir dari pelayanannya melayani Elia. Elia sudah tahu dia akan terangkat ke sorga. Hal yang sukar bagi Elisa, tetapi bagi Tuhan mungkin. Dan apa yang dijawab oleh Elisa adalah, dia katakan, "Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Demi Tuhan yang hidup, demi panggilannya, demi pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi, dalam kondisi sukar hari ini pun, ketika kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya. Dalam hal yang sukar sekalipun, dalam hal yang sulit sekalipun, mari kita lakukan yang terbaik. Kalau engkau seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang terbaik karena Tuhan. Kalau engkau seorang pelajar dalam masa pandemi ini, jadilah seorang pelajar yang melakukan yang terbaik dalam studimu. Sehingga Tuhan berkenan dan dia memberkatimu sekalipun dalam kondisi yang sukar, kondisi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kalau kita perhatikan lagi, maka kemudian Elisa berkata, "Demi Tuhanmu aku akan mengikut engkau." Dan mereka melanjutkan perjalanannya pergi ke Betel. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan ini, ada 3 tempat persinggahan. Dan tempat ini menunjukkan kepada sebuah cerita historis di dalamnya. Kalau kita perhatikan bahwa mereka menuju ke Betel. Betel yang dulu namanya adalah Luz. Kemudian di situ terjadi sebuah perjumpaan dengan Allah. Lalu dinamailah Betel. Mereka melanjutkan perjalanannya ke Betel. Di rumah Tuhan, Elisa menunjukkan kesetiaannya, loyalitasnya, dan hidupnya yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
Kalau kita menghadapi kondisi yang sukar dalam hidup kita, kalau mau memungkinkan bagi Allah bekerja di dalamnya, maka mari kita lakukan yang terbaik. Semampu kita, sekuat tenaga kita, dengan kondisi yang sukar sekalipun, Elisa melakukan yang terbaik. Saudara-saudaraku, kondisi yang sukar hari ini, mari kita belajar memberikan yang terbaik dalam setiap bidang pelayanan, usaha, pekerjaan, pendidikan yang sedang kita lakukan. Mari kita lakukan yang terbaik, karena di sana ada sebuah kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita melakukan yang terbaik. Haleluya. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana menghadapi keadaan yang sukar tetapi memungkinkan. Hal yang kedua adalah jangan menyerah. Do not give up. Kalau kita menghadapi hal yang sukar dalam kehidupan ini, jangan pernah menyerah, tetapi terus kita berjuang memandang kepada Kristus. Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita kembali melihat kepada kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-muridnya sebenarnya mengalami sebuah tekanan yang hebat. Murid-murid sebenarnya ada dalam sebuah keadaan yang begitu tertekan. Bahkan murid yang dikasihi yang bernama Yohanes harus kembali lagi menjadi seorang nelayan. Dia berpikir bahwa gurunya sudah meninggalkannya. Oke, saya akan kembali melaut lagi, saya akan kembali menjadi seorang nelayan lagi. Tapi Tuhan Yesus datang kepada Yohanes dan memanggil dia, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah dombaku." Saudara-saudara, ada sebuah kondisi di mana ketika mereka mengalami sebuah keadaan yang sukar karena gurunya meninggalkannya. Demikian juga dengan apa yang kita baca ketika Elisa tahu bahwa gurunya akan diangkat ke sorga. Mungkin secara psikis Elisa juga mengalami hal yang sama, kehilangan. Tetapi kalau yang perlu kita bedakan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kenaikannya Elisa diangkat. Sedangkan Yesus naik karena otoritasnya dia sebagai Tuhan. Elisa kemudian datang dan bertemu dengan rombongan nabi yang ada. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Lalu di ayat yang sama kembali mendapatkan sebuah pertanyaan yang sama dari rombongan nabi ini. Kita loncat ke ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Dua pertanyaan, dua pernyataan yang sama dan jawaban yang sama. Kalau kita perhatikan dari perjalanan ini, Elia akan terangkat ke sorga dan Elisa berusaha dengan segenap tenaganya tetap mengikut Elisa. Namun dalam perjalanannya mereka bertemu dengan rombongan nabi. Lalu rombongan nabi ini berkata kepada Elisa, "Kamu sudah tahu akan terangkat Tuhanmu ke sorga." Menarik pertanyaan ini dan jawaban yang dikeluarkan oleh Elisa. Elisa menjawab, "Aku tahu." Diamlah. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita kadangkala mendengarkan pernyataan-pernyataan, omongan-omongan yang membuat kita menjadi down, yang membuat kita menjadi susah, yang membuat kita menjadi semakin ada dalam kondisi yang sukar.
Ketika orang terpapar COVID-19, lalu bukanlah sebuah perkataan-perkataan yang membangun, tetapi sebuah ketakutan-ketakutan yang terus dilontarkan. Ketika orang sedang memulai bisnisnya yang baru, tetapi ada perkataan-perkataan yang membuat dia menjadi down dan lemah. Saya mau berkata dalam kesempatan ini, jangan menyerah karena Tuhan beserta dengan kita. Sebuah jawaban yang menarik sekali dari Elisa. Dia berkata, diamlah. Saudara-saudara, mari kita berkata, diamlah kepada pernyataan-pernyataan, kepada omongan-omongan yang membuat iman kita, mental kita, spirit kita menjadi lemah di dalamnya. Tetapi mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Hal yang sukar sekalipun, hal yang sulit sekalipun, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan ini, saya percaya Dia Tuhan yang setia, menolong, memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, di situ ada rombongan nabi, perkataannya seolah-olah berkata kepada Elisa, hei, kamu akan ditinggal. Tapi saya mau kasih tahu melalui tayangan ini bahwa Tuhan kita pergi meninggalkan kita dan Dia akan kembali lagi. Pergi untuk kembali bagi orang-orang percaya. Dia pergi menyediakan tempat bagi orang-orang percaya di sorga yang kekal nanti. Dan Dia akan datang kembali menjemput orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Dia, mengiring Dia. Kalau kita perhatikan kembali dari ayat ini, ada perkataan-perkataan yang miring, perkataan yang sama. Seolah-olah Elisa tidak tahu kalau tuannya Elia akan terangkat ke sorga. Tetapi perkataan ini merupakan sebuah perkataan yang penuh dengan kuasa. Dia katakan, diamlah. Dan rombongan nabi yang mengikut dia, yang mengiring sampai keluar dari Bethel, mereka berjalan bersama-sama, mendapatkan jawaban yang sama. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, masalah terbesar yang ada dalam kehidupan kita orang percaya adalah ketika kita menyerah, ketika kita menjadi lemah dan putus asa dalam kehidupan ini. Karena ketika kita menyerah, kita tidak melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan kalau kisah ini berhenti sampai di sini dan Elisa berkata, oke, saya menyerah. Ada begitu banyak. Elia seolah-olah menolak untuk Elisa ikut bersama-sama. Rombongan nabi seolah-olah datang dan memberikan statement yang membuat Elisa down. Lalu Elisa berkata, oke, sampai di sini saja. Stop sampai di sini, saya tidak akan mengiring lagi. Bapak Ibu, mungkin kisah ini kita tidak akan pernah lihat bahwa Elisa memperoleh double portion dalam kehidupannya. Jangan pernah menyerah. Ketika engkau ada dalam keadaan sakit, saya mau berkata, jangan menyerah karena Tuhan beserta dengan engkau. Ketika ekonomimu atau usahamu lagi bangkrut, saya berkata, jangan menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerah dan putus asa dengan kehidupan yang sukar ini, kita sulit untuk melihat bagaimana kuasa Allah sedang bekerja, membuat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Menyerah artinya kita tidak lagi mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita perhatikan, kalau ada omongan-omongan, bisikan-bisikan yang mengganggu konsentrasimu kepada Tuhan, berkata kepada mereka, diamlah, seperti Elisa berkata kepada rombongan nabi ini. Kenapa Elia seolah-olah menolak Elisa? Pertanyaan ini bisa kita temukan dari bacaan ini. Dari Bethel, kemudian sampai di Gilgal, lalu berangkat lagi ke tepi sungai Yordan. Seolah-olah Elia berkata, tinggallah di sini, aku akan ke Gilgal, aku akan ke sungai Yordan. Seolah-olah Elia tidak mau mengajak Elisa bersama. Tetapi di sini kita temukan bahwa Elia tahu
bukan karena kemampuannya dia naik ke sorga, sehingga dia bisa berkata, ayo kita berangkat ke sorga bersama-sama. Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, Allah Israel yang disembah, itulah yang membawa dia naik ke sorga, yang terangkat naik ke sorga. Sehingga seolah-olah perkataan Elia, perkataan rombongan nabi ini seolah-olah membuat Elisa tertekan. Dan seolah-olah mereka buat, engkau ditinggal oleh gurumu, engkau tidak akan ikut bersama dengan gurumu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan ini dan kita perhatikan lebih dalam lagi, Elia tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya, terangkat ke sorga bukan karena inisiatifnya pribadi, bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya sehingga dia bisa terangkat ke sorga, sehingga dia harus berjalan dari Betel menuju ke Gilgal dan sampai di tepi sungai Yordan. Saudara-saudara, itu artinya Elia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini, dan dia mengikuti pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan bawa Elia, di situ Elisa beserta. Elisa tidak putus asa dengan kondisi ini. Elisa juga paham bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Elia, dia paham bahwa itu adalah kedaulatan Tuhan. Sehingga bukan seolah-olah Elisa melawan, membangkang kepada Elia, tetapi karena di situ dia mengerti kedaulatan Allah. Saudara, kalau kita tahu kedaulatan Allah dalam kehidupan kita, kita tidak mudah menyerah. Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang mengatur hidup dan mati kita, Allah yang mengatur seluruh perjalanan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menyerah, artinya kita menyerah bukan berserah kepada kedaulatan Allah. Kita menjadi putus asa dan lemah. Tetapi orang yang berserah artinya ketika sudah tidak ada jalan dan dia angkat tangan, maka Tuhan turut tangan untuk menyelesaikan baginya. Kalau kita perhatikan kembali teks ini, Elisa dengan tegas menjawab pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh rombongan nabi ini. Bahkan kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah kedua. Sampai di destinasi akhir, 3 tempat mereka berpindah, Elisa tidak menyerah. Ayat yang ke-6, dia berikan jawaban yang sama. Demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Hal yang menarik sekali dari sebuah loyalitas, kepercayaan, integritas dari seorang pengikutnya. Bagaimana Elia mentrain hidupnya Elisa menjadi penggantinya. Bagaimana dia mewariskan sebuah pengalaman spiritual, berjalan bersama Tuhan. Tuhan pimpin. Saudara-saudara, kalau bulan yang lalu kita belajar dari tema Tuhan pimpin kita, dan bulan Mei ini kita belajar dengan tema train. Tuhan sedang memimpin umat Tuhan dan melatih mereka untuk menghasilkan kembali, untuk bereproduksi. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, Elia mentrain Elisa bagaimana melihat sebuah perjalanan spiritual, bagaimana melihat sebuah perjalanan kerohanian ketika Tuhan pimpin Elia dari Betel pindah ke Gilgal, lalu pindah sampai di sungai Yordan. Hal yang menarik bagi Elisa adalah ketika dia terus percaya, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dan dengan jawaban yang konsisten ditulis oleh kitab raja-raja ini, dia jawab
3 kali pertanyaan pernyataan yang sama. Dia katakan demi Tuhan dan demi hidupmu sendiri. Artinya Elisa sedang berharap, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sama juga ketika Yesus datang sebelum terangkat ke sorga, bertemu dengan Yohanes, menjawab 3 pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Lalu Simon berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. 3 pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Tetapi di situ ada sebuah perbedaannya, saudara-saudara. Ketika Simon Petrus mengkhianati Yesus, menyangkal dia 3 kali ketika Yesus disalib, 3 kali juga Yesus menanyakan kesungguhan hatinya mengasihi Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan teks ini, ada 3 pernyataan yang disampaikan oleh Elia kepada Elisa. Tetapi dengan jawaban yang konsisten juga, jawaban yang sama disampaikan oleh Elisa. Demi Tuhanmu dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat yang ke-6 bilang, lalu berjalanlah keduanya. Elisa tidak putus asa. Elisa tidak menyerah. Berapa kali engkau jatuh dalam dosa, berapa banyak engkau melakukan kesalahan, Tuhan tetap menerimamu dengan tangannya yang terbuka dan mengatakan dia mengasihimu. Dia bukan hanya menerima kita, tetapi dia telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di sorga yang kekal. Bagaimana menghadapi keadaan yang sukar tetapi mungkin? Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Believe in the power of God. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, maka hal yang sukar, hal yang berat mungkin bagi kacamata manusia akan dimungkinkan di dalam Tuhan. Saudara, hal ini menjadi menarik bagi kita ketika kita perhatikan di ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah kering. Elisa melihat perkara yang ajaib di matanya, sehingga dia mulai penuh dengan percaya dan meminta sebuah permintaan yang sukar menurut kacamata Elia. Karena bukan Elia yang punya kuasa itu, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorgalah yang memiliki kuasa dan otoritas itu. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah kepercayaan dari Elisa kepada mentornya, kepada gurunya, kepada sang trainernya, bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan hal yang ajaib ketika dia pergi untuk kembali. Elisa melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan ini, asalkan kita percaya. Berapa banyak orang meragukan kuasa dan mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Ada orang berkata bukan Yesus yang terangkat ke sorga, tetapi ketika Yesus mati, mayatnya dicuri. Dan itu hanya sebuah ilusinasi saja dari murid-muridnya. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab tidak pernah berbohong bagi kita. Alkitab menuliskan bagi kita bahwa ada sebuah mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu dia melakukan sebuah mujizat yang hebat, yaitu membelah sungai, air di sungai Yordan itu, dan mereka berdua menyeberang. Hal yang menarik adalah memiliki sebuah kepercayaan. Ketika kesukaran hidup datang, kepercayaan kepada kuasa Tuhan
bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dan merubah kondisi yang sukar, kondisi yang sulit itu menjadi sebuah kondisi yang memungkinkan. Mungkin di depan dari Elisa dan Elia sudah tidak ada jalan. Jalannya tertutup oleh sungai Yordan. Tetapi karena mereka percaya dan melihat kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan Elia dan Elisa, maka mereka membelah laut itu, mereka membelah sungai itu, mereka membelah sungai Yordan itu dan mereka menyeberang. Dan di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Banyak orang yang melihat. Saudara, kalau kita kaitkan kepada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ketika mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka pulang dengan sukacita. Tuhan merubahkan sebuah tekanan dan intimidasi dari murid-muridnya, intimidasi dari pihak luar, dari kerajaan Romawi kepada murid-muridnya karena Yesus sudah disalib. Tuhan ubahkan hal yang sukar, traumatik yang sukar, karena gurunya disalib dengan cara yang kejam. Tuhan ubah itu menjadi sebuah sukacita dalam kehidupannya. Menarik sekali ketika disaksikan di sini, Elia dan Elisa, mereka menyeberang di tanah yang kering itu, dan perkara ajaib terjadi. Kita perhatikan di ayatnya yang terakhir. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ketika mereka menyeberang, mereka melihat kepada sebuah mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam tuntunan Tuhan, dalam training yang Tuhan sediakan. Lalu Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang kau minta. Dan Elisa meminta sesuatu yang sukar bagi Elia. Kenapa bisa dikatakan sukar? Kenapa seorang nabi yang sudah melihat mujizat Tuhan terjadi di depan matanya, dia bisa berkata sukar bagiku untuk kulakukan? Saudara-saudara, karena kuasa itu bukan milik dan kepunyaan Elia, tetapi kuasa itu adalah milik dan kepunyaan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Elisa meminta sesuatu, dia berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara-saudara, sebenarnya ini hal yang mudah, hal yang biasa saja dalam tradisi orang Yahudi. Elisa memposisikan dirinya sebagai anak dan Elia adalah bapaknya. Dan sang anak boleh meminta 2 porsi bagiannya, warisannya ketika dia ditinggal. Hal yang biasa, hal yang normal. Tetapi kenapa jawaban daripada Elia adalah sukar? Karena saudara-saudara, kuasa itu adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Berbahagialah kita yang hidup dan percaya kepada Tuhan, karena Yesus sudah naik ke sorga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya, kuasanya kepada murid-muridnya. Kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk melakukan hal-hal yang supranatural dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kembali ke kenaikan Tuhan Yesus, dia janjikan Roh Kudus, ada kuasa. Saudara-saudara, setelah Yesus naik ke sorga, ada sebuah kegerakan rohani yang sangat luar biasa. Banyak orang bertobat, murid-murid datang menginjil, ada banyak orang yang dibaptis, bahkan sekali mereka berkhotbah melayani, mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupan murid-murid dan para rasul. Kalau kita percaya kepada kuasa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia mencurahkan rohnya yang kudus bagi setiap orang percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima kuasa ini. Di masa-masa kita menantikan, memperingati pencurahan Roh Kudus ketika Yesus naik ke sorga. Persiapkan dirimu, bangun imanmu, percayamu, keintimanmu dengan Tuhan. Maka engkau akan menerima kuasa yang Tuhan sediakan. Roh Kudus yang akan dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya.
Ketika Yesus terangkat ke sorga dan dia menyediakan Roh Kudus yang dijanjikan, yang dicurahkan di atas loteng Yerusalem, dan banyak karunia-karunia yang ajaib, tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan-pelayanan dari murid-murid dan rasul-rasulnya. Saudara, hal yang sukar diubah Tuhan menjadi mungkin. Hal yang sulit bagi manusia diubah, diberikan sebuah pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus. Dan kita perhatikan di ayat yang terakhir ini tadi dikatakan bahwa Elia berkata, yang kau minta itu adalah sukar, dengan sebuah ketentuan atau persyaratan yang disampaikan Elia. Dia bilang, tetapi, ada tapinya. Saudara, seringkali kita menghadapi hal yang sukar, tetapi ada tetapinya. Sukar tidak sampai di titik situ, ada tetapinya. Hal yang sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi padamu seperti yang demikian. Saudara, hal yang supranatural, hal yang bersifat rohani, sebuah penglihatan, sebuah vision, sebuah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah naik ke sorga dan dia menyediakan tempat bagi kita, dan dia berjanji mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara ketika Elia naik ke surga dan Elisa melihat dengan mata iman, percaya akan kuasa Tuhan, disitulah dia menerima janji Tuhan, dia menerima sebuah mujizat Tuhan, dia menerima sebuah hal yang double portion dalam kehidupan dan pelayanannya Elisa. Saudara-saudara, kadang hal sukar terjadi dalam hidup kita, tetapi memungkinkan bagi Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Di akhir dari renungan firman Tuhan ini, mari kita perhatikan baik-baik bahwa bagaimana menghadapi keadaan yang sukar tetapi memungkinkan. Yang pertama adalah lakukan yang terbaik, do your best. Yang kedua adalah do not give up, jangan pernah menyerah. Dan yang ketiga, believe in the power of the mighty God. Kalau kita percaya kepada kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia sanggup merubahkan hal yang sukar menjadi mungkin, menjadi bisa, menjadi pasti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui renungan kita, kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2 ini, kita mau melihat bahwa ada hal yang sukar yang seringkali kita hadapi, tetapi itu menjadi mungkin karena Tuhan berjalan bersama kita. Ambil apa yang menjadi bagian kita, jangan menyerah, lakukan yang terbaik, percaya, dan biar Tuhan yang lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Selamat menantikan perayaan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Percaya kuasanya dan Dia sanggup merubahkan hal yang sukar sekalipun menjadi hal yang ajaib, yang memungkinkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu kami mengalami hal-hal yang sukar, kesukaran-kesukaran dunia ini, tetapi kami percaya ada kuasa yang ajaib yang memimpin kehidupan setiap orang percaya untuk melihat kemungkinan demi kemungkinan yang Tuhan sedang kerjakan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang ada di dalam persimpangan jalan, mereka menemukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang ada dalam keputusasaan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan menyertai setiap umat Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya, kami berdoa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami berdoa Tuhan Engkau Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Bahkan biarlah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami menerima kuasa yang sedang kami nanti-nantikan, pencurahan Roh Kudus memenuhi setiap hati orang percaya yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah terima berkat yang terbaik ini yang datangnya daripada kerajaan surga. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan terimalah berkat yang terbaik ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai kita dimanapun kita berada, dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.